juga planning bisnisnya bagaimana ya sampai ke pemasaran. Oke, waktu dan Ibu persilakan kepada kelompok Cihui. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan Dimas di sini sebagai perwakilan kelompok Cihui akan mempresentasikan tentang proposal makanan kita sama minuman. Kabar Bu? Bentar Bu. Kita lihat PPT-nya. Mana? Lama banget. Mana PPT-nya? Jadi anggota kelompok kita tuh ada saya sendiri, Kausar Mahdi Arifai sebagai manajer, terus ada Muhammad Dimas, terus ada Maulana Ardiansyah, nggak tahu kemana orangnya, terus ada Yasmin, ada Siti Lailatul, Salsa Ramadhani, sama Nabila. Jadi produk yang bakal kita jual itu adalah yang bakal kita produksi itu sandwich dan kopi susu. Maaf Mas, PPT-nya ditampilkan, PPT-nya maaf. Gimana anjir? Michael, nambahin PPT gimana Michael? Kan nggak bisa Michael. Ini nampilinnya gimana Michael? Dia tak present. Pilih window-nya mana? Belum mana ini PPT-nya mana? PPT-nya mana, Oi? Belum buka. Tuh. Gimana? WA. Itu dua. Buka dulu. PPT-nya download dulu ya. Mana yang mana? Mana ya? Mana aja, Pak? Salsa ini mana salsa? Sini dulu kan. Udah tahu laptop bro. Lagi presentasi. Jelas. Ya Allah. Silakan Kausar dipersiapkan dulu. Ya Bu, ini upload PPT-nya dulu. Nah. Ya. Iya kan jaringan. Ya, dibantu oleh rekannya. Ya, tinggal diklik aja presentasi, nanti dipilih. Ada Bu. Ya, oke. Silakan presentasikan dulu, tampilkan dulu itunya. Bentar ya Ibu. Mimin nggak bisa dibuka Mimin. Itu udah. Download Pak. Itu tuh, nah itu coba buka. Itu tuh nah, Pak. Mana nggak bisa, nggak jelas. Nggak bisa sih. Coba diam. Gimana detektif? Nah. Buka dulu yang tadi nanti. Ini yang ada PPT-nya, harusnya beda Windows nih tadi. Nggak bisa. Nih, bisa ya. Nah, Nggak bisa. Nah, udah. Ya Allah. Nah, error bisa. Nah,
Belum scout di sana lagi. Masih wanita lah. Mana? Nah, kayak yang tadi aku Oke, bilang, sudah tampil. Iya, silakan. tadi kan kita udah di pengenalan anggota kelompok udah. Terus kita mau pengenalan produk yang kita produksi. Jadi di sini tuh ada sandwich dan kopi susu. Jadi sandwich yang kita jual ini bakalan beda, nggak terlalu beda, tapi inovasi baru lah dari dagingnya juga. Jadi sandwich itu kan udah makanan praktis yang lumayan yang menyehatkan, terus yang simpel juga dan lumayan mengenyangkan untuk mengajar perut. Jadi di sandwich ini tuh bakal ada sandwich dengan isian nugget ayam. Olahan sendiri dari kita sendiri. Terus sama kopi. Kopi susu yang kita buat itu, oh jangan save. Jadi kopi susu yang kita buat itu dari pokoknya kopi, susu, udah. Tapi yang pasti beda rasanya. Kalau belum tahu. Jadi Nagasan itu menyediakan cemilan sehat dan enak untuk berbagai kalangan. Jadi nugget sandwich ini bakal jadi cemilan yang sehat. Selain sehat juga dia cepat, praktis, terus juga ngenyangin karena di situ ada nugget ayamnya yang lumayan besar ukurannya. Dan kopi susu juga pasti bakal jadi minuman yang pas buat nemenin nugget sandwich yang enak. Jadi Jadi alasan kelompok kami memilih produk sandwich itu ya dan kopi susu itu modalnya terjangkau. Proses produksinya juga yang sederhana, waktu konsumsinya juga fleksibel, terus dinikmatinya bisa kapan aja, jadi gampang dan simpel. Ya terus juga meningkatkan keterampilan wirausaha. Terus mengembangkan kreativitas dalam produk kopi dan mendukung kegiatan sekolah dengan hasil usaha. Buat lokasi penjualannya ini kita bakal jualan di sekitar lingkungan sekolah SMKN 1 Ciamas. Buat sistem penjualan kita yaitu bisa PO. Ya bisa PO melalui WhatsApp dan Instagram. Jadi target konsumen itu adalah semua kalangan ya. Jadi mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Khusus saya menyukai makanan minuman praktis, udah praktis, simpel, murah lagi. Bagus. Jadi keunggulan produk kita ini kopi susu itu tren minuman. Jadi kopi itu minuman yang hampir semua orang suka. Dengan yang dicampur susu jadi memiliki rasa yang lebih nggak terlalu pahit. Buat peluang pasar ini permintaan. Ini awasin dulu kira. Hai. Ya buat peluang pasar ini permintaannya tinggi untuk produk praktis dan kekinian seperti kopi susu dan sandwich yang cocok untuk masyarakat dengan gaya hidup yang aktif. Udah kan? Jadi apa sih kopi susu itu? Jadi kopi susu itu minuman populer dengan cita rasa yang digemari banyak kalangan. Proses produksi mudah dengan bahan berkualitas. Terus
Nugget sandwich itu kombinasi nugget bergizi dan roti yang praktis, harga yang terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Jadi kelemahannya dari produk kita ini tuh konsumsi berlebihan, si kopi susu ini tuh konsumsi yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan seperti jantung, berdebar, persaingan yang tinggi di pasar juga. Karena terlalu banyak yang jual kopi. Terus kelemahannya nugget sandwich itu daya tahan produk yang singkat. Jadi kalau dia nggak laku hari ini, mungkin besoknya dia bakal basi. Jadi kita butuh penyimpanan khusus yang ngejaga dia tetap fresh. Terus peluang Ajuan. dari itu minuman kopi itu, tren kopi susu yang terus dinikmati masyarakat. Promosi melalui media sosial dapat menjangkau konsumen lebih luas. Terus kalau yang nugget sandwich, peluangnya banyak diminati sebagai makanan sehat dan cepat saji, berpotensi dijual di berbagai tempat seperti sekolah, kantor, atau acara komunitas. Kalau ancamannya tuh, kalau kopi susu banyak pesaing dengan varian kopi susu lain yang sudah dikenal di pasar. Kalau nugget sandwich, meningkatnya jumlah produk serupa di pasaran dengan inovasi berbeda, kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk berbahan dasar sama. Kualitas produk. Jadi buat jenis dan kualitas produk, jenis produk ini, kopi susu ini minuman campuran kopi berkualitas dengan Susu cair full cream yang disajikan dengan es batu. Buat nugget sandwich ini, ya sandwich yang berisi nugget ayam, telur, selada, keju, saus sambal dan mayonis disajikan dengan roti tawar. Kualitas produk dari kopi susu juga menggunakan bahan alami tanpa pengawet, sama kopi dengan cita rasa kuat dan susu segar berkualitas tinggi. Kalau kualitas produk nugget sandwich itu bahan-bahannya segar dan higienis, seperti nugget ayamnya buatan sendiri, rotinya berkualitas dan sayurannya segar. Bebas juga dari bahan pengawet, aman dan sehat untuk semua kalangan. Jadi buat pengemasan produk kita ini, kopi susu itu bakal dikemas menggunakan cup gelas kecil dengan tutup rapat. Desain kemasan praktis dan higienis sehingga mudah dibawa untuk diminum kapan saja. Dan pengemasan produk buat nugget sandwich itu dikemas dengan parchment paper, kertas roti, dan plastik wrap. Dilengkapi dengan stiker untuk merekatkan kemasan. Jadi kesimpulannya itu kopi susu dan nugget sandwich merupakan produk inovatif yang menggabungkan rasa, kepraktisan, dan kualitas gizi. Produk ini memiliki peluang pasar yang besar, mudah diterima oleh berbagai kalangan, dan dapat menjadi solusi makanan dan minuman praktis di tengah gaya hidup sibuk masyarakat. Sarannya agar usaha ini dapat berkembang lebih baik, perlu diterapkan strategi pemasaran kreatif, pengemasan yang menarik, dan konsistensi dalam menjaga kualitas produk untuk menarik lebih banyak konsumen dan menghadapi persaingan pasar. Sekian dari presentasi produk dari kelompok kita, kelompok Cihuy. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum penutup ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada perusahaan Cihuy ya, yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu dong, kasih reaksi oleh teman-temannya. Kasih reaksi tepuk tangan ya, atau bunga atau apa ya, bagus ya. Oke, terima kasih.
Menarik sekali ya yang disampaikan oleh kelompok perusahaan yang nama perusahaan Cihui. Ya. Cihuy. Cihui ya kan ya, produknya concern di kuliner ya, kulinernya makanan dan minuman ya. Tadi kalau ibu perhatikan ya, sepasang ya, ada Ya, roti sandwich dan kopi ya. Ibu punya pertanyaan sebelum terus yang lainnya memberikan tanggapan. Ibu ingin bertanya. Tadi Anda mempresentasikan dengan lengkap ya. Ada juga analisis SWOT di sana ya. Weaknesses-nya sudah Anda antisipasi dengan jawaban Anda tadi ya. Itu sudah cukup memuaskan. Namun yang ingin Ibu tanyakan adalah tadi di sarannya adalah untuk menghadapi persaingan di pasaran ya di pasar maksudnya di masyarakat ketika usaha ini nanti diluncurkan, trik apa atau upaya apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pengusaha agar pemasaran atau produk yang Anda jual ini akan unggul gitu ketika bersaing dengan pengusaha yang jenisnya sama-sama sandwich, sama-sama kopi ya. Silakan mungkin bisa nanti dijelaskan ya. Mungkin itu. Nanti setelah dijawab pertanyaan Ibu ini, silakan tanggapan dari grup-grup yang lainnya. Oke, dari Ibu pertanyaannya seperti itu. Silakan boleh langsung dijawab oleh kelompok perusahaan Cihui. oke, makasih ya Bu pertanyaannya. Jadi yang pertama tuh selain kita mengandalkan rasa kita yang bakal beda dari kopi-kopi yang lain tuh, kita ngandelin tampilan produk. Jadi kadang tuh rasa yang dari perusahaan ini sama perusahaan itu bisa aja sama, tapi apa yang ngebuat yang lain itu beli yang misalnya lebih beli yang kayak gini karena tampilannya tuh lebih bagus, lebih menarik buat misalnya diupload ke story Instagram atau kemana gitu. Terus kalau misalnya tentang persaingan, kita mungkin bakal ngasih tester ke beberapa orang. Terus nanti mereka bakal mungkin kalau misalnya suka, mereka bakal beli lagi dan bilang ke orang-orang tentang produk kita. Gitu aja Bu, makasih. Jadi ada ini ya, diberikan tester dulu ya ke Ya. beberapa orang nanti biar dari mulut ke mulut menyampaikan gitu ya. Ya, Atau di awal ada strategi penjualan apa mungkin yang kamu punya apa sih kiat-kiat sendiri dalam strategi penjualannya bagaimana? Ada mungkin supaya orang-orang teh mau membeli di tempat ini ya. mungkin kita bakal promosi di sosial media. Terus kita Ya di sosmed ya. ya Oke, ada divisi bagian pemasarannya ada, divisi Ada. pemasaran ada. Oke, ya bisa mungkin divisi pemasarannya bicara idenya mau seperti apa yang di bagian pemasaran siapa? Divisi pemasaran. Promosinya bakal di upload lewat IG dan apa ya kayak poster kayak gitu. Oh, bentuknya poster. Oke, iya. Posternya sudah mulai dirancang posternya? sudah lagi diproses. Iya, nanti di dalam di dalam proposalnya itu disertakan ya contoh dari posternya ya yang udah jadi ya. Oke, silakan tanggapan dari grup yang ada di sini di ruangan ini. Silakan.
Selain Cikuy itu kelompok apa lagi grupnya? Berarti empat komentar, silakan. Ada empat grup berarti harus perwakilannya menyampaikan. Ya silakan. Siapa ada yang udah raise hand tuh? Siapa? Silakan. Langsung aja bicara. On cam ya. Jawab, Cuk. Bang menjawab. Yang raise hand siapa ya, silakan. Setiap grup memberikan komentar ya selain kelompok Cikuy. Iya. Mana ini komentarnya dari grup lain kok belum ada? Michael, kelompok yang lainnya mana ini? Tolong difasilitasi untuk komentar dulu, komentar ke grup Cihuy. Ya, bentar Bu, mohon maaf, tadi ada azan. Oh iya. Baru mana lagi? Oke, silakan untuk Mas Aul mengangkat tangan. Baik. Bentar. Tes. Oke. Iya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aul dari dari tim Segerins. Izin bertanya kepada Mas Kausar. Gini, bagaimana cara tim Anda dalam mempertahankan antara enaknya si makanan dengan kesehatan pembeli? Kedengaran? Nah, itu aja sih. Terima kasih. Ya bagus pertanyaannya, silakan dijawab oleh kelompok Cihuy. Jadi tadi apa? Ya bisa nyimbangin kesehatan sama rasa makanan. Oh, biar bisa nyimbangin rasa sama kesehatan makanannya gitu. Nah, kesehatan dari para pembeli makanan itu bagaimana caranya menyeimbangkan antara mempertahankan kualitas dan juga Mempertahankan kesehatannya si pembeli, ya kesehatan manusia yang memakan makanan dan minuman itu. Kan disinyalir makanan itu tadi dipresentasikan juga mengandung bahan-bahan yang mungkin agak mempengaruhi kesehatan. Tapi bagaimana nih caranya agar produk yang kamu jual ini juga kamu sebagai pengusaha itu mempertimbangkan juga dari sisi kesehatan. Gimana tuh menyeimbangkannya? Tipsnya mau seperti apa? Mungkin lebih ke kopi ya, karena kopi lebih mengandung banyak kafein yang tidak bagus untuk kesehatan lambung. Jadi saran untuk pembeli enggak sih. Jadi mungkin jangan terlalu banyak aja belinya. Tapi kalau mau banyak juga nggak apa-apa. Diabetes
Jadi kamu sarankan ke pembeli untuk nggak beli banyak-banyak. Gimana? Tapi kita punya opsi kok Bu, buat si kopinya itu. Mau kopinya level kekuatan kopinya seberapa strong kopinya ini, atau susunya mau lebih dominan, apakah kopinya mau lebih dominan bisa. Oh, jadi kamu menyediakan pilihan ya. Ada yang misalnya ada yang gulanya sedikit gitu ya. Ya, Kan orang kayak yang gitu. menderita diabetes itu nggak boleh terlalu banyak gula. Ya, Atau no sugar mungkin ada ya, ada, kopi Ibu. no sugar. Begitu juga dengan Ya. sandwichnya Ibu, kita punya Sandwichnya opsi. gimana? Gimana kalau sandwichnya? Nggak pakai, misalnya kita kalau misalnya sandwich yang biasa itu berapa dia, terus nanti ada yang pakai telur, terus tambahan sama bahan-bahan lain, nanti ada pilihannya. Oh iya, kalau mendengar ini paparannya sandwichnya juga ada telurnya, berarti kan sumber protein ya. Itu Ya. bisa disampaikan juga di dalam posternya, agar di poster itu bukan hanya mempresentasikan harga dan komposisi, tapi juga sebutkan juga manfaat dari sisi kesehatan, ada protein, sumber protein ya, ada lemaknya gitu. Itu biasanya orang juga akan memperhatikan ketika orang yang sudah sadar kesehatan kan sekarang sangat memperhatikan sekali mau makan dan minum apa ya, Aulia ya. Gitu kan ya. Iya, seperti itu. Oke, bagus ya. Itu bisa jadi catatan, silakan dicatat tuh untuk tim divisi pemasaran, di posternya dituliskan juga ya komposisinya, sehingga pembeli itu akan tertarik ya dengan memperhatikan kesehatan. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang komentar dari grup selanjutnya. Aulia dari grup apa ini, Aulia? Dari grup Sagari. Ya, berarti grup yang berikutnya selain grup Aulia ya harus memberikan komentar. Feedbacknya bisa masukan ya seperti itu, atau hal-hal yang sudah baik yang tadi disampaikan oleh grup Cihuy ya, silakan. Ada yang sudah raise hand tuh, silakan ya, langsung aja bicara. Muhammad Raditya dari kelompok Kampus Unggul Permai. Ya, silakan. Ya, beliau ingin berkomentar tentang konsep es kopi. Ya. Jadi kan kalian ngejualnya itu es kopi kan ya, es kopi susu kan. Tolong wajahnya agak-agak ke kiri, coba kamu biar kelihatan. Ya, udah betul gitu. Ya, langsung. Ya kan kalian itu jualnya es kopi susu kan. Nah aku cuma mau pertanyain, emangnya semua orang itu suka kopi? Kan enggak kan? Nah jadinya enggak itu jadi membatasi si konsumennya. Cuma yang buat suka kopi. Apa ada varian lain gitu selain kopi? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus dan menarik sekali untuk dijawab oleh grup Cihuy ya, dari perusahaan Cihuy. Silakan, apakah tidak difikirkan karena nggak semuanya suka kopi, bisa-bisa aja kamu nanti usaha ini, kan kita para calon investor nih lagi memikirkan kenapa kamu nggak jual berbagai macam minuman gitu loh ya, aku kenapa kopi aja gitu, ini spesialnya apa yang membuat orang-orang, kadang orang ada yang nggak suka kopi, benar ya. Siapa tadi yang memberi pertanyaan? Iya, namamu siapa? Radit. Nah, Radit ya, ada yang nggak suka kopi ya. Radit nggak suka kopi ya? Bukan nggak suka sih, jarang aja. Iya, tapi kan Radit mengamati banyak juga orang yang tidak suka kopi. Ibu menggarisbawahi itu ya. Terima kasih Radit ya. Silakan grup PT Cihuy. Oke, makasih Radit pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi kita bilang, si kopi susu ini punya opsi. Jadi kalian mau lebih dominan kemana? Ke kopinya atau ke susunya?
mau pakai gula apa tidak. Kalau kalian mau pesan susunya sekalian juga bisa-bisa aja kalau kalian mau. Gitu. Wah, sudah. Itu Kausar masih ada yang disampaikan? Sudah? Enggak, cukup. Oh iya bagus sekali ya, ternyata idenya ada kopi, ada susu, pilihannya ternyata ya. Dan tadi juga ditambah dengan ada yang no sugar juga kalau memang ada atau gulanya mau gimana gitu, itu bisa menerima, ada pilihan-pilihan ya. Luar biasa sudah difikirkan dengan matang sampai ke sana. Gimana Radit? Cukup terjawab? Ya cukup. Makasih ya. Iya, oke ya, itu tambahan juga ya untuk penguatan dari perusahaan Cihoy. Ya, silakan dilanjutkan komentar atau feedback dari grup lainnya. Radit tadi mewakili grup apa, Radit? Kampus Unggul Permai, Bu. Oke ya, berarti sudah 2 grup yang menanggapi. Ibu tunggu 2 lagi mana nih? 2 grup lagi karena wajib memberikan feedback. Mana? Grup yang lainnya mana ini? Overall presentasi dari grup Cihoy, PT Cihoy sudah sangat baik. Ya ini sudah siap nih yang memberikan tanggapan, kita dengarkan ya. Saya dari perwakilan kelompok Maksud ingin bertanya. Kan tadi nama saya Roberta Lawia, tahu kali ya? Pokoknya kan tadi sandwich itu katanya bergizi sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Bergizi dari bagian mananya aja? Apakah nugget yang digunakan itu ayam 100% ayam? Tanya saya itu aja. Oke ya, ini pertanyaannya lebih detail lagi ke komposisi sekarang, silakan. Sudah bisa menangkap pertanyaannya ya, yang dibahas adalah nih nuggetnya gimana nih, apakah benar 100% ayam atau banyakkan tepungnya, sehingga orang-orang yang banyak makan tepung itu kan khawatir juga kalau gulanya tinggi nanti ya. Silakan PT Cihoy menanggapi. Oke, terima kasih Ruby, pertanyaannya bagus banget. Jadi komposisi dari si gizi yang ada di dalam nugget ini itu ada banyak. Pertama roti, gandum sebagai sumber karbohidrat untuk tubuh kita. Terus kedua tuh ada selada sebagai sumber serat untuk diri kita juga, sayuran, daun-daunan hijau. Terus ada nugget ayam. Nah, si nugget ini terbuat dari 70% ayam dan 30%-nya tepung. Karena kalau misalnya dia terbuatnya dari terlalu banyak ayam, nuggetnya tidak akan jadi. Dan tidak akan menimbulkan rasa nugget. Itu mah rasa ayam nanti. Nah, di ayam itu banyak sumber protein. Nah, yang selanjutnya itu telur. Di telur ada proteinnya juga. Jadi bergizi. Terus ada sayur-sayuran seperti tomat, timun, yang juga sebagai sumber sayuran buat tubuh kita. Jadi gitu. Oke, iya sudah sangat jelas ya dipaparkan oleh PT Cihoy bahwa komposisinya 70% ya. 70% ayam ya. Kalau Bu Rina membayangkan nih 70% ayam, 30%-nya tepung, itu enak banget tuh kayaknya tuh sandwichnya tuh ya, karena dominan ayam. Jadi sumber proteinnya lebih banyak dan ada sumber apa tadi, seratnya juga ya, tadi pakai selada ya. Oke, itu bisa tuh ya disampaikan di dalam posternya nanti yang divisi pemasaran itu disebutkan seperti itu, komposisinya banyak ayam sehingga
menarik para pelanggan. Ini masukan juga pertanyaan, bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi memberikan masukan di dalamnya ya, gitu. Oke, sudah terjawab Ruby atau masih mau penasaran, mau masih mempertanyakan Ruby gimana? Ruby dan kawan-kawan sudah cukup? Ya, Ruby kok tidak bersuara lagi? Mana Ruby sudah cukup? Tadi kan katanya roti itu karbohidrat, sedangkan roti itu kan gluten. Gluten itu apa ya? Lebih ke tepung, gula, emang itu sehat. Terus yang kedua itu yang tentang nugget. Kalau 70% ayam, kenapa nggak ayam aja 100%? Bukan yang lebih murah, jadi bisa pakai ayam. Diolah langsung gitu, nggak perlu pakai tepung. Ya, oh ya, silakan langsung ditanggapi oleh PT Cihuy, silakan. Yang pertama, apa tadi? Roti Apa itu gluten? mengandung gula. Pertama, kamu harus tahu bahwa tubuh manusia itu membutuhkan gula untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas. Karena gula adalah sumber energi. Kalau nggak ada gula, kita nggak punya energi. Jadi tubuh kita ini menyimpan gula alami di dalam tubuh. Ahli gizi nih. Jadi kita menyimpan gula alami dalam tubuh. Nah, si gula ini kalau tidak terlalu banyak ya nggak masalah. Yang masalah itu ketika kamu terlalu banyak makan gula. Itu nggak boleh. Dan kenapa 70% ayam, 30% nugget, 30% tepung. Kenapa nggak semuanya ayam aja? Pertama, karena ayam itu harganya lebih tinggi. Kalau nggak ada campuran apa-apa, nggak kayak tepung. Kalau misalnya kita membuat ayam yang sebesar sandwich dalam utuh ayam, mungkin harga pemasarannya pun bakal lebih meningkat. Nah, harga pemasaran yang meningkat ini pasti bakal nurunin harga konsumen. Karena konsumen pasti bakal lebih milih makanan yang lebih murah, mengenyangkan juga, gitu. Iya. Wah, luar biasa ya diskusi kita pada hari ini, sangat menarik dan Ibu menangkap sekali bagaimana kalian anak-anakku semua ini sudah berlatih berpikir kritis ya dari sebuah kegiatan yang bernama proposal bisnis dan dipresentasikan, dan dari presenter ini Kausar luar biasa sudah bisa menanggapi dengan penjelasan yang sangat memuaskan kita semua. Ya, Ruby, bagaimana, sudah semakin paham gitu atau masih penasaran dari penjelasan dari PT Cihuy tadi? Kausar menyampaikan ya, dikembalikan kepada pembeli ya nanti. Intinya PT Cihuy ini juga sudah memperhatikan dari sisi untuk mempertahankan kesehatan para pelanggan dengan komposisi yang tidak terlalu banyak untuk tepungnya, tadi hanya 30% ya. Dan betul juga tubuh kita memerlukan keseimbangan semua zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, tinggal nanti mengaturnya mungkin ya si pembeli itu. Kalau makannya berbanyak gula memang kan akan berakibat buruk, tapi kalau memang komposisinya diatur dalam sehari ya itu kan bisa ya, seperti itu. Ruby gimana? Ruby dan kawan-kawan sudah cukup ya, tapi memberikan juga betul ini terasa sekali ya mengolah informasi dan mempresentasikan, juga mempertahankan ide dan kreativitas ini dibutuhkan sekali ketika kita berwirausaha ya. Kausar gimana, terasa sekali ya? Oke, bagus banget ya Kausar. Berikutnya satu grup lagi sebelum kita tutup, satu grup lagi, silakan grup yang belum memberikan komentar baik ya feedback maupun pertanyaan, silakan. Satu grup lagi yang belum, mana kelompok mana?
Kelompok mana yang belum? Kita sudah jam 12:01, sebentar lagi akan istirahat sholat. Satu kelompok lagi, Michael, kelompok mana yang belum berbicara? Tolong dibantu Ibu. Tolong kelompok mana yang belum memberikan tanggapan? Oh iya, silakan. Nama aku Muhammad Yusuf Firdaus dari Winardi Kusuma. Aku mau nanya, gimana kalian meningkatkan penjualan sandwich di sekolah ini? Karena kan di kantin aja kayak kurang laku gitu. Gimana? Karena tadi kelompok PT Cihui ini targetnya adalah pemasaran di sekolah ya, di SMK Negeri 1. Maka gimana nih katanya sandwich yang ada di kantin aja nggak laku, selama ini katanya kurang laku. Jadi strateginya apa nih dari PT Cihui? Mungkin PT Cihui punya ide-ide kreatif ya, silakan disampaikan. Oke, makasih Denis pertanyaannya. Jadi selain kita pakai kemasan produk yang lebih menarik, kita juga kan punya komposisi bahan-bahan yang baru dibanding sandwich-sandwich yang ada di kantin-kantin itu. Kita punya tampilan yang lebih tebal mungkin, karena kan nggak tahu segede gimana nanti. Terus kita kan juga ada telurnya, ada nuggetnya. Ini tuh kayak burger tapi dia sandwich. Jadi ngebuat orang-orang tuh, wah apa nih? Kok sandwich biasanya pakai ini, kenapa ini gini sandwichnya? Gitu. Dah. Jadi ini sandwichnya spesial ya, berbeda ya Kak Usar ya. Nah, tadi sudah dipaparkan juga ya. Oke, gimana yang bertanya? Sudah cukup? Dennis? Oke ya. Rasanya sudah cukup mungkin ya. Terima kasih PT Cihui dan semua perusahaan yang hadir di sini sebagai calon investor. Mari kita investorkan dananya ke PT Cihui karena Cihui sudah bisa menyampaikan proposal bisnisnya ya. Jangan lupa proposal bisnisnya dicetak kalau sudah komplit ya, sudah lengkap semuanya ya, berdasarkan masukan-masukan dari rekan-rekan di sini, dimasukkan datanya, dicatat, diinsertkan di dalam proposal bisnis sehingga menyempurnakan proposal bisnis Anda ya. Kepada PT Cihui, Ibu ucapkan selamat. Tepuk tangan untuk PT Cihui. Ya. Anak-anakku, presentasi hari ini karena sudah menunjukkan pukul 12 ya, sudah selesai. Kita akan lanjutkan besok hari Kamis ya. Apa jam 1? Jam 1 itu anem 1 atau anem 2 Ibu? Belum lihat, cek jadwal lagi. Jam 1 anem 2 ya? Atau anem 1? Jam 1 ada lagi meeting ya. Oke, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Iya. Emang besok.